Red Bull Racing baru saja meluncurkan livery mobil Formula 1 mereka untuk musim 2026 dalam sebuah acara besar yang digelar di Michigan Central Station, Detroit, Amerika Serikat pada 15 Januari 2026 malam waktu setempat. Peluncuran ini bukan sekedar perkenalan desain baru, melainkan simbol dimulainya era baru Red Bull di Formula One, karena untuk pertama kalinya, mereka akan berlaga dengan power unit buatan sendiri hasil kolaborasi dengan Ford. Detroit bukan dipilih secara kebetulan. Kota ini dikenal sebagai jantung industri otomotif Amerika Serikat dan merupakan rumah historis Ford Motor Company. Dengan menggelar peluncuran di Detroit, Red Bull ingin menegaskan bahwa kerjasama dengan Ford bukan sekedar sponsor atau urusan branding, melainkan kemitraan teknis yang serius dan strategis. Ini adalah pesan simbolis bahwa proyek mesin baru Red Bull Ford berakar langsung dari pusat budaya otomotif dunia. Di panggung Detroit itulah, Red Bull Racing memperkenalkan identitas visual baru mereka untuk era regulasi 2026. Warna khas Red Bull tetap dipertahankan, namun terdapat sentuhan baru warna biru glossy yang lebih terang yang mencerminkan awal kerjasama dengan Ford, sekaligus menandai transisi tim dari pengguna mesin pihak lain menjadi pabrikan mesin penuh. Acara peluncuran Detroit itu juga menjadi panggung bagi Max Verstappen, juara dunia 4 kali, dan rekan barunya Isack Hadjar, yang hadir untuk mengomentari livery baru dan ambisi tim. Verstappen menyatakan semangatnya menyambut era baru ini, meskipun menyadari bahwa 2026 akan penuh ketidakpastian teknis, bukan sekedar soal performa estetika mobil. Namun di balik kemegahan acara dan sorotan kamera, tim prinsipal Lauren Mekies secara terbuka mengakui dan menyampaikan pesan yang cukup mengejutkan. Alih-alih berbicara soal dominasi, mereka secara terbuka mengakui bahwa awal musim 2026 tidak akan mudah. Bahkan mereka memprediksi bulan-bulan pertama akan penuh tantangan dan penderitaan, terutama karena ini adalah pertama kalinya Red Bull benar-benar mengembangkan mesin Formula 1 sendiri dari nol. Musim 2026 memang bukan musim biasa. Regulasi baru Formula 1 akan mengubah hampir seluruh fondasi teknis mobil, mulai dari mesin, sistem hybrid, hingga filosofi aerodinamika. Proporsi tenaga listrik meningkat drastis, sistem pembakaran internal disederhanakan, dan efisiensi menjadi fokus utama. Semua tim dipaksa beradaptasi, tetapi tantangan Red Bull berlipat ganda, karena mereka juga sedang membangun identitas sebagai pabrikan mesin. Divisi Red Bull Powertrains yang sebelumnya hanya meneruskan dan mengelola mesin Honda, kini harus bertanggung jawab penuh atas desain, produksi, integrasi, hingga reliabilitas power unit baru. Ini adalah lompatan besar, bahkan bagi tim sekelas Red Bull yang dikenal sangat rapi dan agresif dalam pengembangan teknologi. Mekies secara jujur menyampaikan bahwa proses ini akan memunculkan banyak sakit kepala dan malam tanpa tidur bagi para insinyur Red Bull. Mereka menegaskan bahwa tidak realistis bila fans berharap Red Bull langsung berada di level teratas sejak balapan pertama di GP Australia nanti, terutama ketika harus berhadapan dengan pabrikan berpengalaman seperti Mercedes dan Ferrari yang sudah puluhan tahun membangun mesin sendiri. Mekies meminta fans untuk sabar terlebih dahulu di awal musim. Kerjasama dengan Ford memang memberi Red Bull keunggulan penting. Ford membawa keahlian di bidang teknologi hybrid, manajemen energi, manufaktur presisi, dan sistem perangkat lunak yang sangat krusial dalam regulasi baru. Dukungan ini memberi Red Bull fondasi kuat untuk jangka panjang, tetapi tetap tidak menghapus risiko awal yang hampir pasti muncul. Inilah sebabnya Red Bull secara sadar menurunkan ekspektasi publik. Mereka tidak ingin menjual ilusi dominasi instan. Fokus utama mereka adalah membangun fondasi yang benar, memastikan mesin bekerja stabil, reliable, dan terus berkembang sepanjang musim. Bagi Red Bull, 2026 adalah maraton, bukan sprint. Di tengah situasi ini, Verstappen dan Hadjar pun menyadari bahwa musim depan akan dipenuhi ketidakpastian. Adaptasi terhadap mobil baru, mesin baru, dan regulasi baru akan menjadi ujian mental dan teknis. Dengan terbatasnya waktu uji coba langsung di lintasan balap sebelum musim dimulai, dan hanya bisa melakukan uji coba melalui simulator, balapan awal musim kemungkinan besar akan lebih banyak diwarnai eksperimen setup, pengumpulan data, dan perbaikan berkelanjutan dibandingkan pertarungan murni untuk kemenangan. Peluncuran di Detroit itu juga menunjukkan perubahan cara Red Bull membangun narasi.
Mereka tidak lagi hanya tampil sebagai tim yang selalu percaya diri dan dominan, tetapi sebagai tim besar yang berani jujur tentang proses dan risiko. Ini adalah pendekatan yang jarang terlihat dari tim juara, namun justru memperlihatkan kedewasaan strategi mereka. Menuju musim 2026, dunia Formula 1 kini menatap Red Bull dengan sudut pandang berbeda. Bukan lagi sekedar bertanya siapa yang akan mereka kalahkan, tetapi seberapa cepat mereka bisa belajar, beradaptasi, dan bangkit dari fase awal yang berat. Jika mereka berhasil melewati masa transisi ini, potensi jangka panjangnya bisa sangat besar. Detroit menjadi saksi awal dari cerita tersebut, bukan hanya sebagai lokasi peluncuran livery, tetapi juga sebagai simbol titik nol perjalanan Red Bull sebagai pabrikan mesin Formula 1. Sebuah perjalanan penuh ambisi, risiko, dan tantangan teknis, yang hasil akhirnya baru akan benar-benar terlihat ketika lampu start musim 2026 akhirnya padam. Dan disitulah pertanyaan besarnya muncul. Apakah ini hanya fase penderitaan singkat sebelum Red Bull kembali mendominasi? Atau justru awal dari era baru Formula 1 yang jauh lebih seimbang? Bagaimana pendapat kalian? Apakah Red Bull akan kembali berjaya bersama Ford seperti masa-masa kejayaan Red Bull dengan Renault dan Honda? Ataukah Red Bull akan menderita dengan mesin barunya? Komen di kolom komentar ya bro. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk info terbaru F1 lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan.